Bu Sarni, usianya hampir kepala 5, tapi tubuhnya masih tampak padat dan terawat. Janda sejak 7 tahun lalu, tinggal di rumah peninggalan suaminya di pinggiran desa yang tenang, tepat di bawah kaki Gunung Merbabu. Setiap malam, setelah sunyi menelan suara jangkrik dan angin mulai melolong di celah genteng, Bu Sarni memadamkan lampu dan kembali memeluk sunyinya sendiri. Tapi ada yang berubah sejak malam Jumat Legi 3 bulan lalu. Malam itu, saat tubuhnya kembali menghangat dalam kesendirian dan desahan pelan lolos dari bibirnya yang sepi, ia merasa ada yang memperhatikan. Awalnya cuma sensasi dingin di ujung kaki, lalu bau kemenyan terbakar entah dari mana, dan suara seperti tarikan napas berat di pojok kamar. Bu Sarni mengira itu halusinasinya saja, perasaan bersalah karena kebiasaan malamnya yang mulai tak bisa ia kontrol. Tapi sejak malam itu, selalu ada yang datang. Ia tak bisa melihat wajahnya. Tapi tiap malam ia merasa seperti disentuh, dibelai oleh tangan tak kasat mata. Bukan sekadar belayan. Sentuhannya hangat menggoda dan menyelinap ke celah terdalam hasratnya. Dan Bu Sarni, yang lama terkunci dalam rindu dan kesepian, tidak menolak. "Siapa kamu?" bisiknya suatu malam. Tapi tak ada jawaban. Hanya tarikan napas berat dan aroma bunga kenanga yang menyesakkan. Hari-hari Bu Sarni berubah. Ia mulai menolak lamaran para duda yang datang. Bahkan ia menutup diri dari lelaki manapun. Karena di balik pintu kamar, setiap malam ia merasakan kenikmatan yang tak pernah ia dapat dari manusia biasa. Tapi keganjilan pun mulai muncul. Pagi-pagi setelah malamnya dipenuhi bisikan dan cumbu gaib, tubuh Bu Sarni terasa lemas luar biasa. Bahkan kadang muncul lebam-lebam ungu di pahanya. Suara-suara gaib mulai terdengar meski di siang hari. Cermin kamarnya mulai berembun dari dalam, meski jendela tertutup rapat. Dan satu hal yang paling menyeramkan, bayangan lelaki tinggi berambut panjang sering terlihat berdiri di kaki ranjang, hanya diam, menatap dengan mata hitam tak berkedip. "Engkau milikku selamanya," suara itu terdengar jelas di telinga Bu Sarni. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Dan sejak itu, malam-malamnya bukan lagi sekadar pelampiasan hasrat. Sebuah perjanjian tanpa sadar telah terikat, jiwanya telah ditandai, dan tak ada jalan mundur. Pagi itu, Bu Sarni mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo, yang tinggal di ujung dusun. Bukan karena ingin mengusir apapun, tapi karena tubuhnya makin hari makin melemah, seperti terkuras setiap malam. Ia tak pernah merasa benar-benar tidur. Seolah jiwanya ikut dibawa entah kemana saat malam menjelang. "Sampeyan sudah digauli jin ifrit," gumam Mbah Wiryo. Matanya menerawang sambil membakar menyan dan mengayunkan lidi kecil ke bara. Tapi bukan jin biasa. Jin ini dulunya dipuja dalam ritual lama oleh para wanita yang ingin cinta abadi. Tapi mereka tidak tahu, cinta dari bangsa itu tak pernah tanpa harga. Bu Sarni hanya terdiam. Mulutnya ingin bertanya, tapi hatinya tidak ingin jawaban. Sebab di balik rasa takut, ada kenikmatan aneh yang membuatnya justru tak ingin jin itu pergi. "Dia sudah menandaimu. Kalau tak diusir sekarang, kau akan ketagihan, lalu perlahan, kau tak akan lagi menginginkan manusia, bahkan tak akan lagi menginginkan hidupmu sendiri." Ucapan itu membuat tubuh Bu Sarni merinding. Tapi malamnya, Bu Sarni malah menyiapkan kamar seolah menyambut tamu. Ia menyapu bersih lantai, mengganti sprei putih dengan kain satin merah, dan menyalakan kemenyan seperti yang dulu sering suaminya lakukan saat mendatangi tempat-tempat keramat. Saat malam turun, angin menggeram lewat sela jendela. Lilin-lilin menyala remang. Dan ia duduk di atas ranjang, hanya bersarung batik tipis, menunggu. Tak lama, hawa dingin menyusup, dan sesosok bayangan muncul dari cermin. Lelaki tinggi besar, tubuhnya berasap, matanya merah menyala. Wajahnya tampan tapi menyeramkan, seperti lelaki dalam mimpi buruk. Ia tak berbicara,
hanya mendekat, dan ketika tangan gaib itu menyentuh pundak Bu Sarni, tubuhnya bergetar antara takut dan rindu. Dalam kesadarannya yang setengah melayang, ia mendengar suara itu. Aku akan berikan segalanya. Asal kau bersedia menjadi milikku, bukan cuma tubuhmu, tapi jiwamu juga. Bu Sarni, dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, menjawab, aku bersedia. Sejak malam itu, tidak ada malam yang sepi. Tapi bukan lagi kenikmatan yang ia dapat, melainkan cengkeraman yang makin menjerat. Ia mulai bicara sendiri, kadang tertawa histeris saat duduk di dapur. Ia menyuruh tetangganya menjauh, memecahkan cermin rumah, dan menggantungkan bunga kenanga kering di setiap sudut kamar. Desa mulai resah. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, satu hal aneh terjadi. Seorang warga melihat Bu Sarni berjalan ke tengah kebun jam 2 dini hari, dengan mata kosong dan tubuh telanjang, seolah sedang mencari sesuatu. Tapi apa yang ia cari? Atau siapa yang sedang memanggilnya? Sejak malam Bu Sarni menerima perjanjian gaib itu, hidupnya berubah total. Ia tak lagi ke pasar. Rambutnya dibiarkan panjang menjuntai, kusut dan kotor. Mulutnya sering berkomat kamit, kadang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal siapapun. Orang-orang dusun mulai memanggilnya Sarni Edan. Tapi bukan itu yang membuat warga resah. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan dan desahan aneh dari rumah Bu Sarni. Kadang pintu terbuka sendiri, memperlihatkan sosok samar tinggi besar duduk di ranjang sambil menatap langit-langit. Suara-suara itu bukan milik manusia. Hingga suatu malam, seorang tetangga yang bernama Mbak Wati tiba-tiba jatuh sakit. Katanya, sejak melihat Bu Sarni di kebun dalam kondisi aneh malam itu, ia seperti merasa diikuti bayangan hitam. Tubuhnya demam tinggi, dan tubuhnya penuh lebam biru keunguan, sama seperti yang pernah dialami Bu Sarni. Mbah Wiryo dipanggil. Ia melakukan penerawangan, dan ucapannya membuat bulu kuduk warga berdiri. Jin itu bukan sekadar jin penggoda, dia berasal dari garis pesugihan zaman Mataram lama. Dahulu dia dipuja oleh para perempuan bangsawan yang ingin kekuasaan dan cinta abadi. Tapi pengikutnya harus memberikan pengorbanan, yaitu nyawa wanita lain sebagai tumbal. Warga panik. Apakah Bu Sarni telah menjadi perantara? Dan benar saja, malam itu, Bu Sarni kerasukan saat warga dan Mbah Wiryo datang hendak menyadarkannya. Matanya membelalak putih. Suaranya berat, bukan seperti suara perempuan. Perempuan ini milikku. Tidak akan kubiarkan kalian mengambilnya. Jika kalian memaksa, darah kalian akan kubasahi di pelataran rumah ini. Teriakannya mengguncang udara malam. Bahkan seekor ayam yang berada di halaman langsung mati seketika. Warga terpukul. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Tapi Mbah Wiryo tahu, satu-satunya cara memutus ikatan Bu Sarni dengan jin itu adalah menemukan asal leluhurnya. Karena ternyata, Bu Sarni adalah keturunan dari salah satu selir bangsawan yang pernah melakukan perjanjian dengan makhluk itu 300 tahun silam. Jin itu cinta pada darah keturunannya sendiri, dan itu yang membuatnya tak pergi. Tapi saat warga mulai menyiapkan ruatan dan mengumpulkan sesaji, kejadian mengerikan terjadi. Salah satu warga, Pak Min, ditemukan tewas di sumur belakang rumah Bu Sarni. Lidahnya terjulur, dan tangannya menunjuk ke arah rumah tua itu, seolah ia sempat melihat sesuatu sebelum kematiannya. Dan malam itu, Bu Sarni tertawa keras dari dalam kamarnya, tertawa dan menari, sambil darah mengucur dari matanya. 3 hari setelah kematian Pak Min, suasana dusun tak lagi sama. Warga mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Suara gamelan halus terdengar, entah dari mana tiap tengah malam. Pohon randu di dekat rumah Bu Sarni tiba-tiba berdarah, getah merah menetes dari batangnya, dan burung-burung enggan hinggap di situ lagi. Mbah Wiryo merasa waktunya tak banyak. Kita harus tahu siapa jin itu sebenarnya, dan membuka tanah leluhur Bu Sarni. Hanya dengan mengetahui namanya, kita bisa memutus ikatan gaibnya. Dengan ditemani 3 warga pemberani, Mbah Wiryo menggali makam tua yang telah ditutup semak dan perdu, di belakang sebuah pesanggerahan tua yang disebut orang sebagai Sendang Sukma Murka. Di sana konon dikubur Nyai Rayu Ningsih, nenek buyut Bu Sarni,
Selir bangsawan yang dahulu memuja makhluk dari dunia lain demi mempertahankan kecantikan dan kekuasaan. Saat liang kubur terbuka, bukan jasad yang mereka temukan, melainkan kain mori tua yang diikat rapat berisi lempengan emas tipis beraksara Jawa kuno. Dan di baliknya tertulis sebuah nama, Sang Hyang Purbalara. Mbah Wiryo langsung melempar kain itu. Darah keluar dari hidungnya. Salah satu warga yang ikut menggali mendadak kejang, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara berat. Kalian membuka apa yang seharusnya terkubur. Kini, semua jiwa kalian akan kubawa. Warga panik. Malam itu desa diguyur hujan deras, dan rumah Bu Sarni terbakar sendiri dari dalam. Tapi anehnya, tak ada yang terbakar utuh. Dinding hanya menghitam, namun tak runtuh. Ranjang tempat Bu Sarni tidur, utuh tak tersentuh api. Dan yang lebih mengerikan, Bu Sarni hilang. Tak ada jasad, tak ada jejak keluar. Hanya satu hal yang tertinggal. Secari kertas dari jendela yang terbuka, tertulis dengan darah. Aku telah menyatu. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Sejak malam itu, kesurupan massal mulai terjadi. 3 anak remaja menjerit di lapangan, mengaku melihat perempuan berambut panjang menari di antara nyala api. Salah satu ibu hamil keguguran setelah bermimpi ditiduri sosok bertanduk. Mbah Wiryo kini tak bisa berbuat banyak. Ini bukan sekadar pengaruh jin. Ini sudah masuk ranah pernikahan gaib permanen. Bu Sarni bukan lagi manusia biasa. Ia kini perantara dunia, istri Sang Hyang Purbalara, dan tubuhnya telah menjadi wadah kutukan. Tapi harapan belum sepenuhnya padam. Ada satu nama yang disebut Mbah Wiryo bisa memutus ikatan ini. Ki Arya Sontani, seorang pertapa sakti yang tinggal di lereng Lawu. Hanya dia yang bisa memanggil roh Nyai Rayuningsih dan memutus perjanjian dari akarnya. Namun perjalanan ke Lawu bukan perkara mudah. Banyak yang percaya jalur menuju pertapaan itu dijaga oleh bangsa makhluk halus sendiri. Mereka yang akan menggoda, menyesatkan, dan bahkan membunuh siapapun yang berniat mengganggu rumah pengantin gaib. Dan saat tim kecil mulai bersiap mendaki Lawu, dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan, panjang nyaring dan tak manusiawi. Apakah Ki Arya Sontani bisa memutus ikatan ini? Ataukah kutukan ini sudah menjadi bagian dari takdir desa itu? 4 orang bersiap memulai perjalanan ke lereng Gunung Lawu. Mbah Wiryo, Pak Darto si ketua RT, Raga, pemuda santri yang punya karomah dari pesantren tua, dan Mursid, seorang mantan tentara yang pernah punya pengalaman gaib saat bertugas di Kalimantan. Mereka berangkat saat malam Jumat Wage, tepat ketika kabut turun tebal di desa. Mbah Wiryo membawa sesajen, kembang telon, minyak misik, dan rajah Jawa kuno yang ditulis dengan darah ayam cemani. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar pendakian, tapi perjalanan menembus batas antara dunia nyata dan alam halus. Baru 2 kilometer dari kaki gunung, hal-hal aneh mulai terjadi. Langkah mereka terasa berat, seperti menginjak lumpur meski jalan kering. Suara langkah kelima terdengar, padahal mereka hanya berempat. Daun-daun kering tiba-tiba beterbangan, membentuk bayangan wajah Bu Sarni, tersenyum miring. Matanya penuh amarah. Dia tidak ingin kalian naik, bisik Mbah Wiryo. Saat malam turun, mereka berhenti di sebuah petilasan kecil bernama Sendang 3 Warna. Di sana, Raga mendadak kerasukan. Suaranya berubah, parau, dalam, dan bergema. Kalian telah mengusik rumah kami. Kalian ingin membawa pengantin kami. Maka kalian harus melewati 3 ujian. Gagal 1, maka jiwa kalian menjadi gantinya. Lalu tubuh Raga roboh, lemas tak sadarkan diri. 3 ujian itu pun dimulai. Ujian pertama, cermin dosa. Mereka bertiga masuk ke satu gua kecil. Di dalamnya, masing-masing disuguhi bayangan dosa masa lalu mereka. Pak Darto melihat anak hasil perselingkuhannya yang ia buang dulu ke sungai. Mursid melihat rekannya yang ia biarkan mati dalam hutan saat pelatihan. Mbah Wiryo melihat dirinya membiarkan orang mati keracunan akibat jimat palsu yang ia jual. Tangisan dan jeritan memenuhi gua.
Tapi hanya yang berani mengakui dan memaafkan diri sendiri yang bisa keluar. 3 orang itu berhasil, meski wajah mereka pucat pasi. Ujian kedua, perjamuan gaib. Saat malam mencapai puncaknya, mereka diundang ke dalam alam halus oleh para penunggu lau. Di tengah hutan, mereka tiba-tiba melihat meja panjang penuh makanan lezat, diterangi obor dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik berbusana Jawa. Para wanita itu menggoda, merayu, membisikkan kenikmatan. Cukup makan 1 suap, maka semua masalahmu akan lenyap. Tapi mereka tahu, barang siapa memakan sajian dari alam halus, jiwanya tak akan bisa kembali. Mursid sempat tergoda, nyaris menyentuh nasi kuning itu. Tapi Raga, yang sudah siuman, menyentaknya dengan doa. Wanita-wanita itu berubah wujud. Wajah mereka menghitam, lidah menjulur panjang, dan suara mereka berubah menjadi erangan dari dasar kubur. Dan ujian terakhir, ujian ketiga, menyebut nama terlarang. Di puncak lau, tepat di sebuah lingkaran batu keramat, mereka harus memanggil nama sang jin, Sang Hyang Purbalara, sebanyak 3 kali tanpa rasa takut. Jika hati mereka gentar, jin itu akan langsung merasuk dan mengambil nyawa salah satu dari mereka sebagai tumbal. Mbah Wiryo berdiri di tengah lingkaran. Tangannya gemetar. Sang Hyang Purbalara, Sang Hyang Purbalara, Sang Hyang. Tiba-tiba angin berhenti. Kabut menebal. Suara perempuan menangis terdengar keras dari segala arah. Petir menyambar dan sosok tinggi besar bermata merah muncul di hadapan mereka. Tapi bukan seperti jin. Wujudnya seperti raja dari dunia lain. Memakai mahkota hitam, tubuh berasap, dan tangan membawa keris menyala. Kalian telah membangunkanku, dan kalian akan menjadi tamuku selamanya. Petir menyambar, tanah berguncang, dan tubuh Mbah Wiryo terangkat ke udara sambil matanya putih, dan suara perempuan keluar dari mulutnya. Selamatkan aku belum terlambat. Itu suara Bu Sarni. Saat tubuh Mbah Wiryo terangkat dan suara Bu Sarni keluar dari mulutnya, langit di puncak lau mendadak berubah merah darah. Awan berputar, membentuk pusaran gaib seperti mata raksasa yang mengawasi. Sosok Sang Hyang Purbalara berdiri diam. Tubuhnya menjulang lebih dari 2 meter. Kulitnya hitam mengilap seperti batu arang, dan matanya bukan hanya merah, tapi berkilau seperti bara hidup. Dari dadanya menggantung liontin emas berbentuk segitiga terbalik, lambang perjanjian darah zaman dulu. Tiba-tiba, Mbah Wiryo terhempas jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang, lalu sadar, pelan-pelan membuka mata. Aku melihat semuanya, ujarnya lirih. Nyai Rayuningsih tidak hanya menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan keturunannya, hingga 7 turunan, sebagai istri para jin pengawal Purbalara. Dan Sarni adalah generasi ke-7, yang harus menyatu secara utuh, kecuali ada pengorbanan gantinya. Pengorbanan? Tanya Raga. Apa maksudnya? Harus ada darah murni yang rela menggantikan perjanjian. Nyawa yang tulus, tanpa dosa besar, dipersembahkan di altar batu, agar perjanjian bisa ditutup selamanya. Semua mata tertuju pada Raga. Ia, satu-satunya dari mereka yang masih muda, suci, dan tidak memiliki dosa masa lalu seperti yang ditunjukkan di ujian cermin. Pak Darto menolak. Tidak, dia anak muda, masa depannya masih panjang. Tapi Raga hanya menunduk. Sarni itu tetanggaku. Aku tahu sejak kecil dia baik, lembut, hanya kesepian terlalu lama. Kalau aku bisa menghentikan semua ini, dan menyelamatkan jiwanya, aku rela. Tak ada yang bisa mencegah. Raga menuju altar batu. Ia duduk bersila, membaca doa, dan menusukkan keris kecil ke dadanya sendiri, di titik jantung. Darah mengalir ke tanah, dan seketika gempa mengguncang gunung. Sosok Purbalara meraung keras. Tubuhnya retak seperti batu panas, lalu meledak menjadi ribuan burung hitam yang berterbangan ke langit. Liontin emasnya jatuh, meleleh menjadi air darah. Dan sosok perempuan muncul perlahan di atas batu, Bu Sarni. Wajahnya pucat, lemah, tapi untuk pertama kalinya, matanya terlihat seperti manusia kembali. Semuanya sudah selesai,
bisiknya lirih, lalu pingsan dalam pelukan Pak Darto. Tapi Mbah Wiryo tahu, tidak semudah itu. Tubuh Raga tak ditemukan. Altar batu kosong, hanya menyisakan keris yang menancap tegak, dikelilingi kembang layu dan asap putih yang pelan-pelan menghilang. Mereka membawa Bu Sarni turun dari gunung. Beberapa hari kemudian, ia sadar. Tidak ingat apapun, hanya satu hal yang terus ia katakan. Aku sering mimpi bertemu anak muda berpakaian putih. Dia bilang namanya Raga. Dia tersenyum, lalu menghilang di antara kabut. Dan setiap malam Jumat Wage, suara gamelan masih terdengar samar dari kejauhan Gunung Lawu. Konon, jiwa Raga kini menjadi penjaga gerbang, memastikan Purbalara tak akan bangkit kembali. Namun, seperti kata Mbah Wiryo, selama darah leluhur masih mengalir, kutukan itu tak akan benar-benar hilang. Sudah 3 tahun sejak malam mengerikan di puncak Gunung Lawu. Bu Sarni kini hidup lebih tenang. Memilih tinggal jauh dari desa, di lereng bawah yang sunyi. Tak banyak orang tahu kisahnya, dan dia sendiri, seolah lupa segalanya. Namun, tiap malam Jumat Kliwon, lampu rumahnya berkedip 3 kali, dan seekor burung hitam besar bertengger di atapnya, diam, mengamati. Bu Sarni hidup seperti biasa, berladang, menenun kain, dan membaca Al-Quran di waktu senggang. Tapi ada satu kamar di rumahnya yang selalu terkunci. Dan setiap malam, terdengar suara laki-laki mengaji dari dalam. Orang-orang bilang, itu suara Raga. Ruhnya tak pernah benar-benar pergi. Ia jadi penjaga tak terlihat, mengikat sisa-sisa energi gaib di sekitar Bu Sarni, menjaga agar bayang-bayang Purbalara tak lagi menyusup ke dalam mimpinya. Dan di ujung usia, Bu Sarni sempat menulis lembar surat yang ditinggalkan untuk siapapun yang menemukan rumahnya nanti. Kesepian adalah ujian paling halus dari iblis. Saat kita lemah, kita membuka pintu-pintu yang tak seharusnya dibuka. Dan saat makhluk dari dunia lain masuk, tidak semuanya bisa kita usir dengan mudah. Hati-hatilah, jangan biarkan malam-malam sunyi membuatmu menyerahkan jiwamu. Sahabat kisah mistik. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesepian bukan alasan untuk merusak takdir. Apalagi bersekutu dengan yang gaib demi mengisi ruang kosong di hati. Jin, makhluk halus, dan entitas dari dunia lain, mereka punya aturan. Dan ketika perjanjian sudah dibuat, tak semua bisa dibatalkan tanpa darah dan air mata. Jaga iman, jaga pikiran, dan jagalah niat, karena gangguan gaib sering bermula dari pikiran yang tak dijaga. Semoga kita semua dilindungi dari tipu daya dunia nyata maupun dunia tak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.